Halo bapak-bapak, ibu-ibu, para bocil 18 plus dan jenis-jenis yang bahenol nerkom. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik ya. Kembali lagi bersama Singkat Cerita, yang dimana Singkat Cerita bakalan membahas semua alur film nih cuy. Baik film yang sudah tayang maupun film yang belum tayang. Kali ini gue mau ngebahas sebuah alur cerita film nih cuy, dari film Korea yang berjudul To Mother, atau yang bisa disebut dalam bahasa Indonesianya adalah Dua Ibu. Film ini dirilis pada tahun 2017 cuy. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang dua orang yang bersahabat, di mana mereka berdua merindukan ibunya masing-masing, atau bisa dikatakan jika mereka ini saling jatuh cinta sama ibunya masing-masing dan malah bertukar ibu. Penasaran sama cerita kisah selanjutnya? Yuk simak aja video ini. Tapi sebelum gue ceritain alur filmnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, dan like videonya, lalu berikan komentar kalian yang baik-baik tentang alur film ini ya. Kalau sudah mengerti, yuk kita ke intro dulu. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang yang saling bersahabat, yang sedang tidur bersama. Mari kita kenalan dulu yuk. Siapa saja mereka itu? Yang pertama ini bernama Jun Hyuk. Agar lebih mudah mengucapannya, kita panggil saja Jun ya. Dan yang satunya lagi bernama Dae Jin. Agar lebih mudah juga, kita panggil saja Jin ya. Saat itu Jun menginap di rumahnya Jin. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Jun terbangun karena ia mimpi basah. Wow. Setelah itu, ia pun langsung menuju ke toilet untuk membersihkan celananya. Saat sedang membersihkan celananya, tiba-tiba saja ibunya Jun datang dan membantu untuk membersihkan celananya. Keesokan harinya, Jun dan Jin sedang membicarakan permasalahan soal wanita. Dikarenakan Jun ini sangat malu atau canggung jika ia berhadapan dengan seorang wanita, ditambah lagi dia selalu saja ditolak oleh para wanita. Sedangkan berbeda dengan Jin, yang kebalikannya dari Jun, di mana Jin ini dia sangat populer sekali di mata para gadis cantik yang selalu ada di sekitarnya. Namun sayangnya ia tidak pernah tertarik kepada gadis-gadis itu, melainkan ia malah tertarik kepada ibunya Jin. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita yang bernama Yorin. Di sini diperlihatkan bahwa Jun sangat gugup akan kedatangan Yorin. Sementara itu Jin kemudian bergegas untuk pergi, lalu meninggalkan mereka berdua agar Jun ini menjadi lebih dekat dengan Yorin. Namun sayangnya Yorin ini tidak menyukai Jun, dikarenakan ia lebih tertarik kepada Jin. Scene terus berlanjut, memperlihatkan Jin yang sedang beres-beres di studio musik milik ibunya Jun. Tak lama kemudian ibunya Jun kemudian datang. Namun sebenarnya ibunya Jun ini tidak ingin jika Jin membantu membereskan dan membersihkan studionya. Dan ibunya Jun ini bernama Yeon Hae. Di film ini diceritakan selain anaknya saling menjalin persahabatan, ibunya Jun dan ibunya Jin juga menjalin persahabatan. Scene berpindah di mana di sini memperlihatkan ibunya si Jin yang sedang melukis seorang pria berondong. Namun saat sedang dilukis, pria tersebut malah mengajak ibunya Jin untuk praktek biologi. Pada akhirnya mereka berdua pun bermantui-mantui. Di sisi lain, Jun yang sedang berjalan ke rumahnya Jin. Sesampainya di rumahnya Jin, tiba-tiba saja ia terkejut karena melihat ibunya Jin yang sedang bermantui-mantui dengan seorang pria tersebut. Jun yang melihat hal tersebut, ia hanya bisa diam saja dan menikmati tontonannya tersebut. Tiba-tiba saja terlihat Jin yang sudah pulang ke rumahnya dan memanggil ibunya. Di sini ibunya Jin kemudian bersembunyi dan merasa was-was akan kedatangan anaknya itu. Dan pada akhirnya ia juga mengetahui bahwa Jun ada di dalam rumahnya dan telah mengintip ibunya Jin. Dan di saat pria itu dan ibunya Jin sedang memakai kembali bajunya, sementara itu Jun menghalangi perhatian Jin agar tidak langsung masuk ke ruangan ibunya. Setelah itu ibunya Jin kemudian menemui Jun.
Di sini ibunya Jin kemudian merayu dan mencoba menggodanya agar Jun tidak memberitahu kejadian kepada Jin. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya, di mana di sini terlihat ibunya Jin yang sedang bersama dengan pria berondong tersebut. Di sini pria berondong tersebut akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan gelapnya dengan ibunya Jin. Singkat cerita, di sini Yorin mengajak Jin dan Jun untuk mabuk. Namun di sini Yorin malah menempel-nempel kepada Jin. Sementara ini Jin malah merasa geli kepada Yorin, sehingga dia pergi dari ruangan itu dan meninggalkan mereka berdua. Karena mungkin si Yorin ini sudah mabuk berat dan juga sangenya ini sudah berat, ia kemudian mengajak Jun untuk melakukan enak-enak. Namun saat Yorin ingin membuka celananya Jun, tiba-tiba Jun tidak ingin melanjutkannya, sebab ia merasa gugup dan belum pernah berpengalaman untuk melakukan enak-enak. Singkatnya, kemudian Jun pergi dari tempat itu dan menenangkan dirinya. Tak lama kemudian ibunya Jin datang dan menghampiri Jun. Singkat cerita, Jun kemudian menceritakan permasalahan itu kepada ibunya Jin. Setelah mendengar ceritanya Jun, ibunya Jin kemudian mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang bagus. Namun di sisi lain, wanita tersebut juga akan merasa kecewa mendengar hal itu. Jun kemudian semakin frustasi dan hal itu membuat ibunya Jin ini khawatir. Di sini ibunya Jin kemudian mencoba untuk menghiburnya dan memberikan sebuah ciuman kepada Jun. Singkat cerita, ibunya Jin kemudian menawarkan pelajaran cara berenak-enak kepada Jun dengan salah satu cara yang benar agar dia bisa lebih berani untuk mendekati para gadis-gadis. Dan pada akhirnya Jun dan ibunya Jin akhirnya melakukan enak-enak sampai puas. Dan disinilah Jun mendapatkan pengalaman enak-enak pertamanya. Beberapa hari kemudian terlihat Yorin yang sedang menunggu untuk pergi berkencan. Sementara itu Jin yang melihat hal itu pun terkejut sebab ia tak menyangka bila Yorin malah mengajak Jun untuk berjalan-jalan. Namun ternyata Yorin ini malah mengajak Jun untuk masuk ke sebuah penginapan untuk melanjutkan enak-enak yang tertunda kemarin. Karena sudah mendapatkan pengalaman pertamanya, pada akhirnya ia dengan senang hati melayani untuk melakukan enak-enak bersama Yorin. Berpindah ke scene yang lain, terlihat di sini Jin yang sedang bersama dengan ibunya Jun di studio. Beberapa saat kemudian Jun pulang dengan wajah yang sangat kegirangan karena ia telah berhasil mencicipi serambi lempit milik Yorin. Pada malam harinya Jun di rumahnya Jin, ia kemudian mengatakan kepada ibunya Jin bahwa sejak saat itu ia sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Dengar hal itu, ibunya Jin bukannya senang, tapi ia malah terlihat kecewa dan cemburu. Berpindah pada keesokan harinya, terlihat Jun yang sedang duduk di taman untuk menunggu kedatangan Yorin. Setelah Yorin datang, mereka pun langsung pergi ke sebuah penginapan lagi dan melakukan enak-enak lagi. Singkat cerita, setelah kejadian-kejadian itu, Jun sangat senang karena ia telah menemukan jati dirinya sebagai seorang lelaki. Namun di sisi lain, ia merasa tidak nyaman kepada ibunya Jin karena sebenarnya ia menyukai ibunya Jin. Dan begitu juga sebaliknya, ibunya Jin juga menyukai Jun. Singkat cerita, Jun melihat ibunya Jin yang sedang bersama pria berondong di dalam sebuah mobil. Di sini pria tersebut mengatakan bahwa dia ingin kembali kepada ibunya Jin. Akan tetapi ibunya Jin ini menolak karena si pria berondong itu hanya datang jika ada maunya saja. Setelah meninggalkan pria berondong itu, kemudian Jun mengejar ibunya Jin sampai ke dalam rumah. Lalu menyarankan kepada ibunya Jin agar dia menjauhi pria berondong tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dirinya menyukai ibunya Jin, akan tetapi ibunya Jin ini malah mencemooh perkataan si Jun. Dan ia berkata bahwa selama ini ibunya Jin hanya ingin memuaskan kebutuhan nenek-neneknya saja. Dan ia juga mengatakan bahwa Jun adalah teman anaknya. Dan juga di sisi lain ibunya Jun adalah teman baik ibunya Jin. Mendengar hal itu, ia hanya bisa diam saja, karena apa yang dikatakan ibunya Jin itu benar apa adanya. Namun karena Jun ini masih menginginkan ibunya Jin, pada akhirnya ia berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Yorin, agar dia bisa bersungguh-sungguh kepada ibunya Jin. Di sisi lain, ibunya Jun sangat merasa bingung karena suaminya memutuskan untuk bercerai dengannya.
Sementara itu, Jin mencari kesempatan ketika ibunya Jun ini akan bercerai dengan suaminya. Di sini Jin menyarankan agar ibunya Jun menyetujui perceraian dengan suaminya. Dan ia juga mengatakan kepada ibunya Jun bahwa dia sudah mencintainya sejak lama, dengan tulus dan tanpa memandang usia. Akan tetapi ibunya Jun ini menolaknya, dikarenakan Jin adalah teman dari anaknya, dan ibunya Jin adalah sahabat dekatnya. Sementara itu, Jin terus meyakinkan ibunya Jun bahwa dia mencintainya sebagai seorang lelaki. Dan pada akhirnya ibunya Jun akhirnya luluh dan mereka pun melakukan enak-enak. Saat mereka lagi melakukan enak-enak, di sisi lain Jun yang sudah pulang ke rumahnya. Di sini ia melihat ibunya sedang melakukan enak-enak bersama Jin. Melihat hal itu, kemudian Jun memukul pipinya Jin. Akan tetapi Jin juga mengetahui bahwa Jun itu juga telah melakukan enak-enak bersama ibunya Jin. Mendengar hal itu, akhirnya Jun hanya bisa terdiam saja. Di akhir film, ibunya Jin yang sedang mengajarkan Jin bermain musik di studionya. Sementara itu, di rumahnya Jin, ibunya Jin sedang melukis Jun sebagai modelnya. Dan setelah itu, mereka pun melakukan enak-enak. Oke cuy, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini agar gue lebih semangat dalam membuat konten-konten terbarunya. Terima kasih.